Ini serius nih, kayak gini kartunya. Ini dua king, serius ini. Terus ada lovers gini di tengahnya. Benarkah? Ini ada angel of love, spirit guide, angel. Sekali lagi saya nanya, ini serius kartunya kayak gini buat Taurus Juli 2022? Oke, saya udah konfirmasi ya. Tolong jangan ngamuk ke saya, jangan. Ini untuk Taurus 2022 bulan Juli. Jangan protes ke saya kenapa ini dua king di sini ya. Terus ada the lovers di tengahnya. Saya tahu ini kelihatannya seperti apa, tapi karena ada dua king di sini and you know. Oke. Pertama, ini atas bawah ini sangat sinkron ya. Ini yang saya notice pertama kali. Sangat sinkron atas bawah. Third chakra Archangel Samuel. Ini adalah solar plexus chakra. Kalau kalian mau tahu ya, solar plexus chakra ini sumbernya itu paling utama tuh dari matahari. Jadi kalau kalian pengen ingin nge-charge chakra solar plexus kalian biar lebih pede, biar lebih maskulin ya, karena ini memang chakra yang sangat maskulin ya. Itu kalian berjemur di matahari. Ya, jadi sekalian dapat vitamin D kena, sekalian dapat imun kekebalan tubuh kena, bunuh virus corona juga kena, dan cakra solar plexus juga kena ya. Jadi solar plexus ini sangat kuat hubungannya dengan matahari. Bahkan namanya sendiri pun solar itu adalah nama matahari. Solar itu matahari ya. Kalau kamu pernah ketemu orang, terutama orang Latin gitu ya, namanya Solaria. Nah, ya Solaria itu restoran itu ya. Soleil. Saya dulu punya teman main game dari ya Prancis kalau nggak salah. Namanya Soleil gitu. Soleil artinya apa? Matahari ya, gitu ya. Jadi matahari. Terus ada cinta di tengahnya ya. Terus bawahnya juga sama. Cowok cinta. Oke, jangan oke. Ini susah sekali untuk melepaskan dari persepsi romansa ya. Oke, mungkin coba begini ya. Oke, untuk percintaan kita coba gender neutral ya di sini ya. Bicara gender neutral. Jadi di sini mungkin Taurus di bulan Juli 2022 ini dia akan menemukan suatu harmonisasi antara dirinya dengan orang lain. Jadi kayak misalnya Taurus ini terus partnernya ini sama elemennya gitu loh. Jadi kayak mungkin jadi kayak yang udah punya partner, dia itu akan merasa semakin klop bersama partnernya. Dia akan merasa kayak kok 11-12 ya saya sama partner saya gitu. Dan di sini ada appreciation, di sini ada Seven of Cups. Jadi kayak dia tuh menemukan partner yang selevel dengan dia. Dan ini klop banget gitu loh. Ini hubungan yang sangat klop, sangat harmonis, sangat apa ya? Sangat kayak nggak ada yang lebih dominan antara kamu dan aku. Kayak kita berdua tuh selevel, kita berdua tuh sama gitu. Beda tapi sama gitu. Beda tapi serupa ya. Mungkin Taurus akan menemukan twin flame-nya. Mungkin Taurus akan mendapatkan pencerahan mengenai hubungan twin flame ya. Enggak, saya nggak bilang twin flame tuh divine maskulin sama divine maskulin. Saya nggak bilang begitu ya. Karena saya bilang begitu, saya sebut twin flame karena di sini sama, di sini sama, di sini sama, sinkron banget gitu loh. Sinkron banget ini. Wow. Sinkron banget. Ini aja nih, saya belum paham kenapa dia ada di sini nih. Beda sendiri dia. 6. Banyak sinkronisasi ya di sini. Ini yang terutama yang spiritual nih. Kalian harus coba kalian tuh peka dengan pertanda-pertanda dari
spirit guide kalian, ancestor kalian, atau apapun yang kalian percaya, Tuhan, malaikat gitu ya. Kalian benar-benar buka mata. Nah, di bulan ini akan diberikan tanda yang sangat kuat buat orang-orang Taurus, terutama yang spiritual ya. Jadi kayak dulu pas saya lagi spiritual awakening ya. Pertama kali saya spiritual awakening, saya ngeliat banyak banget synchronicity kayak gini. Sinkron. Ini sinkron semua gitu. Sinkron. Banyak banget. Kayak di newsfeed Facebook saya lihat Joker ya. Joker kan warnanya putih, hijau, biru, merah. Tahu-tahu saya pindah kemana gitu ya, saya ngeliat ada yang ngewarnain Pulau Kalimantan dengan warna hijau, hijau, putih, merah, biru, warnanya Joker gitu. Dan dia ngomong itu Joker gitu. Kalimantan bentuknya kayak Joker kayak gitu. Padahal udah beda ranah gitu loh. Tapi nemunya tuh langsung gitu. Saya keluar Facebook kemana gitu, ke YouTube kayaknya, Facebook juga ini. Pokoknya saya keluar dari situ terus ke tempat lain, saya ngeliat hal yang sama, yang posting orang beda gitu loh. Synchronicity, sinkron. Jadi kayak saya nggak bakal, jadi benar-benar perhatian sekitar kalian ya. Nanti bakal ketemu kayak macam angel number. Tapi saya yakin ini bakal lebih dari angel number. Karena apa? Karena menurut saya angel number itu sudah mulai kayak overrated ya, udah mulai berlebihan gitu. Jadi apa-apa kita lihat jam, oh 1111 gitu. Terus kita lihat jam lagi, oh 2222. Kayak sengaja nungguin gitu biar nemu. Terus tahu-tahu kita, ini artinya apa? Jadi kalau kalian ngeliat angka itu di jam, mungkin ya sekarang udah agak overrated ya, karena sekarang populer yang angel number munculnya di jam gitu ya. Tapi kalau misalnya nih kalian ke jalan, terus kalian nemu plat mobil 5555 555, terus kalian nengok kemana, ngeliat lagi angka 555, kemana lagi lihat lagi 5555 gitu ya. Terus nyadar, oh ini bulan tanggal 5 bulan 5, tapi itu udah lewat ya. Oke. Intinya gitu ya, intinya saya yakin Taurus ini bakal ngeliat banyak synchronicity, terutama yang spiritual ya. Ada banyak sekali synchronicity di sekitar Anda. Nah, ini tujuannya adalah sebagai spirit guide Anda sedang memberikan pertanda buat Anda bahwa ya, kalau dilihat dari sini kan semuanya kayaknya positif ini ya. Kartunya positif semua ini. Oh ya, saya ngerti sekarang. Ini manifestasi. Siapa ini Taurus yang sedang rajin manifestasi sebelum-sebelumnya ini ya. Nanti bulan Juli ini akan ada progres. Nanti kalian akan dikasih tahu. Kalau kalian ngelihat angka synchronicity ini di mana-mana gitu ya. Nggak perlu angka juga sih. Nggak perlu angka juga. Misalnya, dulu pas saya spiritual awakening pertama kali itu, selain yang Joker itu, saya main ke jalan gitu. Terus di jalan ya nganter nyokap, terus saya nunggu kan, nyokap lagi sibuk di sana, saya nunggu di motor gitu. Pas nunggu di motor, saya nengok di gang ada koko-koko jalan pakai baju t-shirt warna hitam, ada motifnya di t-shirt itu adalah panda. Ada motif panda, kepala panda kayak kepala Mickey Mouse gitu, panda. Terus saya nengok ke arah kiri, saya lihat ada adik-adik SMP pakai baju hitam, ada gambar kepala panda di situ juga. Padahal itu jelas-jelas dua orang itu nggak rasnya nggak sama dan kelihatan banget budayanya beda gitu loh. Yang satu begini, yang satu begitu gitu ya. Tapi pakai bajunya tuh sama, jadi nggak mungkin mereka janjian, yuk pakai baju yang sama yuk. Nggak mungkin kayak gitu loh. Jadi sinkron gitu, ngelihat sinkron ini. Nah, pas
saya mengalami itu adalah hari-hari awal spiritual awakening, ya. Setelah saya pikir-pikir kembali, merenungkan gitu, kenapa itu terjadi? Menurut saya hal itu terjadi kan karena alam semesta sudah memberitahu bahwa alam gaib, alam astral, alam spiritual itu sungguh ada. Dan ini cara kita berkomunikasi dengan kamu yang ada di ranah 3D. Gitu loh. Jadi buat yang biasa-biasa aja, mungkin bulan Juli ini akan ada kebangkitan spiritual yang signifikan buat Anda. Dan ini kalau kayak gini ya, aku rasa ini bakal memberikan efek yang sangat positif bagi kehidupan dan masa depan Anda. Berapa bulan atau berapa tahun ke depan. Jadi, kalau Anda mengalami kebetulan-kebetulan yang kebetulan tapi kok kayak di film gitu loh, kebetulan tapi aneh gitu loh, aneh banget, udah kayak direncanakan, udah kayak Tuhan mainan ini gitu loh, kayak 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 udah diatur gitu loh. Kenapa ya? Coba dicatat, di buku harian. Oh, hari ini saya ketemu ini. Aneh banget karena ada ini. Mungkin kalau orang lain yang mengalami, mereka akan ngomong, kebetulan, lebay lu kebetulan. Tapi kalau kamu mengalami dan kamu merasa itu bukan kebetulan dan itu bukan kamu sedang lebay, kamu harus percaya sama diri kamu, ya. Orang lain berkata kamu lebay, berkata bahwa kamu itu kebetulan, karena bukan mereka yang ngalamin. Mereka nggak paham. Dan orang yang nggak pernah mengalami kebangkitan spiritual ini nggak bakal paham bagaimana rasanya. Mereka hanya akan mencoba merasionalisasikan apa yang kita alami sebagai orang kurang kerjaan kali, jadinya kayak gitu. Itu mah lebay aja. Itu mah kebanyakan ngayal. Kayak gitu, ya. Jadi, kalau kalian mengalami ini terus kalian panik gitu ya. Gimana nih? Banyak banget kebetulan, serendipity gitu, di mana-mana gitu. Ya. Saran saya, jangan ngomong ke orang yang nggak paham. Orang yang nggak paham itu hanya bakal bikin kamu sakit hati. Kenapa sakit hati? Karena mereka nggak paham, mereka akan ngejudge dan kamu sakit hati karena kamu tahu dari hati kamu, dari jiwa kamu tuh kamu tahu bukan itu yang mereka omongin tuh salah, tapi mereka memaksa kamu untuk percaya karena harus realistis kayak gitu, ya. Nah, interpretasi yang kedua untuk Taurus yang sudah spiritual awakening, yang sudah spiritualnya udah awaken gitu ya. Bulan Juli ini saya rasa ini ada hubungannya dengan twin flame journey kalian, ya. Jadi saya nggak ngomong kalau twin flame kalian tuh gendernya sama, kalau kalian menginginkan gender yang berbeda, ya. Saya rasa ini king, ini sun, ini cuma sebagai simbol aja gitu loh. Ya, memang cara saya membaca tarot itu nggak seperti cara tarot reader lain membaca tarot. Kebetulan saya nggak terlalu kayak psychic, intuitif yang bisa ngeliat setan apa gitu ya, nggak. Saya hitungannya claircognizant, jadi saya ini orangnya ya sangat logis gitu. Jadi bahkan sampai sekarang pun saya masih ragu nih, beneran nggak ya saya bisa komunikasi sama angel saya kayak gitu loh. Cara saya membaca tarot itu seperti ini, intuisi aja gitu loh. Saya nggak peduli ini memuncul king sama king. Kalau bagi saya ini nggak bicara tentang dua orang, saya nggak akan membaca itu. Yang saya lihat di sini adalah synchronicity, ya. Jadi Taurus, buka mata kalian, benar-benar perhatikan pertanda-pertanda dari alam. Saya rasa kalian sedang memanifestasikan sesuatu dan bulan Juli ini nanti akan ada jawaban dari semesta. Ya, apakah manifestasi kalian itu berhasil dan berhasilnya itu seperti apa? Apa yang akan kalian dapatkan? Itu nanti akan Anda sendiri yang tahu gitu ya. Ini general reading. Jadi
Saya nggak bisa ngomong detailnya itu kalian manifestasi apa, lalu hasilnya bagaimana, kayak gitu, nggak bisa. Kalau mau yang detail, kalian bisa personal reading ke saya. Ada nomor WhatsApp saya di kolom deskripsi di bawah, ya. Bisa langsung hubungi saja. Saya biasanya aktif tengah malam, kalau pagi-pagi saya tidur. Oke. Oke, jangan lupa ya setiap kamu ngelihat synchronicity ya, misalnya angel number 1111 gitu ya. Jangan lupa untuk ucapkan terima kasih. Oh, terima kasih angels gitu ya. Saya sering ketemu ya orang-orang di Facebook itu sekali nemu, "Mas, aku habis lihat angka 1111 gitu. Artinya apa? Artinya apa?" Ya, saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa jawab karena itu beda-beda buat masing-masing orang gitu loh, tergantung orangnya gitu. Jadi kita itu harus bisa proaktif ya. Kita nggak bisa mengandalkan orang lain untuk menerjemahkan tanda yang kita terima. Karena itu bukan pesan untuk mereka, tapi pesan untuk kita gitu. Jadi hanya kita yang tahu artinya apa. Maka dari itu jangan malas Google ya. Kalau isinya bahasa Inggris doang, kamu bisa ya niat dikit lah di copy paste ke Google Translator satu-satu. Oh, artinya ini gitu. Biasanya cuma satu artikel isinya 3.000 kata. Pesannya cuma satu kalimat, dua kalimat doang kok. Nah, iya, biasanya kayak gitu. Cuma pilih satu yang paling menarik saja, lalu kamu coba terjemahkan artinya gitu. Pasti saya yakin kalau kamu mendengarkan kata hati kamu, menerjemahkan angel number itu nggak terlalu sulit. Asal kamu niat dikit gitu, niat googling dikit gitu. Iya, iya. Kadang ada yang males Google, langsung aja cablak di kolom status. Mas, artinya apa? Artinya apa? Ya nggak tahu. Kamu lihat satu-satu ya jawaban buat kamu sendiri gitu. Jadi misalnya bisa macam-macam gitu loh. Jadi nih saya ceritakan ya. Saya lagi di dalam menjalani twin flame journey ya. Karena saya ini orangnya logis ya, dan ya realistis gitu loh. Kalau nggak nyata, saya nggak bakal ini gitu loh, nggak bakal spiritual gitu. Kalau saya nggak teryakinkan kalau ini nyata, saya nggak bakal kesini gitu. Saya nggak bakal buka channel ini dan ngocok-ngocok tarot gitu ya. Jadi sampai sekarang pun saya masih ragu gitu loh. Saya masih ragu, bener nggak sih yang saya alami ini nyata atau cuma hayalan saya saja. Karena saya kan ya golongan seniman ya. Seniman kan imajinasinya kan tinggi kemana-mana. Ya semua orang juga bilang imajinasi saya tinggi gitu. Tapi saya ragu banget. Saya ragu banget. Bener nggak sih ini semua gitu. Karena saya sampai pindah ke luar kota, sampai diusir, sampai apa gitu loh. Gara-gara menjalani petunjuk-petunjuk yang diberikan. Ya. Apa saya cuma dikerjain setan gitu ya. Terus saya dengerin ini tuh, saya mikir ini sambil saya dengerin lagu di playlist, sengaja saya setel random ya, shuffle gitu. Tahu-tahu ada lagu lama, lagu sinetron Jangan Rebus Suamiku. Kalau kalian tahun 90-an ya, sinetron tahun 90-an. Ada sinetron di Indosiar Jangan Rebus Suamiku. Ini sebelum sinetron Tersanjung ya. Itu tahu-tahu mengalun di playlist saya. Liriknya tuh kayak gini. Janganlah gundah hatimu, percayalah padaku. Itu liriknya gitu ya. Bersamaan dengan lagu itu mulai ya, ada mobil di depan saya nyelonong, set, platnya 1111. Saya gemeter, pori-pori saya berdiri semua. Itu namanya synchronicity.
Itu cara alam berbicara pada kita. Itu cara spirit berbicara pada kita. Ya. Itu angel number yang beneran. Bukan. Itu 111 kan? Nah, di kasus itu artinya ya, kita lagi dikonfirmasi. Iya, yang kamu alami ini nyata gitu loh. Ini nyata, ini bukan benar, kamu nggak lagi dikerjain gitu loh. Karena pada saat itu saya lagi mikir, apa saya lagi dikerjain setan ya? Saya sampai diusir, sampai di kehilangan teman-teman, sampai di ya banyak lah ceritanya. Ya, oke. Jadi kok gini amat ya kayak gitu loh. Tapi yakinkan kayak gitu. Jadi satu artinya apa ya? Ya kamu lagi mikir apa pas kamu ngeliat angka itu gitu loh. Kamu lagi mikir apa? Kamu lagi bengong, terus kamu lihat 1111, ya mungkin itu cuma angka gitu. Tapi mungkin kalau kamu lagi memikirkan sesuatu, lalu kamu lihat 1111, lalu ada sesuatu yang menjawab pikiran kamu. Nah, itu dia jawabannya. Ya. Kenapa harus 1111, 2222? Kenapa harus angka kembar? Karena itu adalah kombinasi yang langka. Berapa sih chance-nya, kemungkinan kita untuk menemukan kebetulan seperti itu? Kecil, mungkin 1 banding 1.000.000, mungkin 1 banding 100.000, ya, sangat kecil. Tapi kamu menemukan itu seperti menemukan clover 4 daun, ya, itu sangat langka, ya. Itu sebabnya spirit menggunakan angka kembar itu untuk berbicara kepada kita. Oke, harusnya saya ngomongin ini di video sendiri ya. Jadi ngomong di section Taurus ya. Oke, ya udahlah, mungkin Taurus yang perlu mendengar. Ya, oke Taurus, saya harap ini membantu ya. Semoga semuanya lancar. Namaste. Bye-bye.